warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang kegagalan bisnis perusahaan Nokia Corporation. Halo guys, jadi sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, yang pertama ada baiknya kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja kami mulai presentasi kali ini tentang kegagalan bisnis perusahaan Nokia Corporation. Apa sih Nokia Corporation itu? Jadi Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia serta merupakan perusahaan terbesar di Finlandia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini paling dikenal lewat produk-produk telepon genggamnya. Kata Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di Sungai Äänekoski di negara Finlandia Selatan. Nokia didirikan sebagai perusahaan penggilian pulp oleh Fredrik Destam pada tahun 1865. Pada saat yang sama Nokia memperoleh operasi jaringan telepon dari perusahaan telekomunikasi pemerintah Televa. Namun, tidak semua usaha yang dilakukan Nokia menjadi produsen telepon seluler terbuka di dunia berjalan sukses. Tahun 1980-an, perusahaan ini membeli pabrik televisi Jerman. Tetapi terpaksa meninggalkannya karena tidak berjalan mulus. Pada awal 1981, Nokia berhasil meluncurkan produk bernama Nordic Mobile Telephony (NMT). NMT merupakan jaringan seluler multinasional pertama di dunia. Karena itu, panjang dekade 1980-an, NMT diperkenalkan ke sejumlah negara dan mendapat sambutan yang luar biasa. Perkembangan Nokia. Pada tahun 2007, Nokia Corp terhitung sekitar sepertiga dari kapitalis pasar dari bursa efek Helsinki. OMX Helsinki bergerak dalam bidang perangkat mobile, konvergenmen, dan industri komunikasi. Memiliki lebih dari 132.000 karyawan di 120 negara. Penjualan lebih dari 150 negara, pendapatan karya tahunan global lebih dari 42 miliar US dollar. Usaha sebesar 2 juta di tahun 2010 menawarkan layanan internet seperti aplikasi, game, musik, peta, media massa, dan pesan melalui platform OVNA. Jaringan telekomunikasi peralatan melalui Nokia Siemens Networks dan informasi peta gratis melalui Navtex, anak perusahaannya. Sayangnya era kejayaannya Nokia saat ini mulai memudar. Nokia memasuki masa genting. Perusahaan produsen ponsel asal Finlandia ini terus kehabisan uang kas. September, waktu, dan pilihan demi bertahan dalam ganasnya persaingan dunia bisnis. September 2010, CEO baru Stefan Elop memutuskan dengan berani demi menaklukkan rintangan di masa lalu. Penyebab kebangkrutan Nokia. Berikut ini adalah masalah yang dihadapi perusahaan Nokia yang berkaitan dengan strategi dan perilaku dalam organisasi. Pertama, pada tahun 2011, Nokia mengalami penurunan penjualan yang semula Nokia mampu menjual 108 juta unit telepon genggam kini hanya 71 juta unit. Yang kedua, tahun 2007 sampai 2011 harga saham Nokia dinyatakan jatuh hampir 90%. Para investor juga memotong 17 miliar dari nilai pasarnya serta menghapus prestasi Nokia yang kompetitif. Yang ketiga, berharga murah bagi penduduk di pedesaan. Nokia juga tidak mampu bersaing dengan pemasok lokal yang menawarkan harga lebih rendah. Dan yang keempat, Nokia memangkas 3.700 karyawan dan menghentikan 10.000 karyawan secara global hingga akhir tahun 2013. Perkembangan perekonomian di dunia nampaknya terus berkembang.
tanpa batas yang kita ketahui, inovasi terbaru terbentuk di tiap detiknya di seluruh belahan dunia. Jadi kesimpulannya, pelajaran yang bisa kita petik dari gagalnya Nokia untuk bertahan dalam industri ponsel dunia ialah bahwa saat Anda terlambat masuk dalam sebuah ekosistem, selanjutnya akan lebih sukar untuk memulihkan diri. Terdapat begitu banyak aspek yang harus digabungkan dan dikoordinasikan dalam Nokia. Juga membuat banyak pihak menjadi kurang puas dengan Nokia. Ini juga terjadi pada Apple di dekade 1990-an dengan produk MAC-nya. Saat itu, Apple menghadapi kemerosotan dalam bisnis PC. Hanya dengan merombak aturan main atau dengan sama sekali keluar dari bisnis PC, ia kemudian berhasil melakukan loncatan ke posisi puncak, namun bisnis ponsel cerdas bahkan lebih dinamis dan ganas. Untuk menang dalam industri ini diperlukan lebih dari sekitar perangkat keras dan lunak yang mencegangkan kembali pembeli. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.